7 kebiasaan weton pon yang diam-diam bikin sukses. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa ada orang yang terlihat santai, jarang pamer, tapi tiba-tiba asetnya di mana-mana? Jika mereka lahir di hari pon, itu bukan kebetulan. Dalam perhitungan primbon Jawa, weton pon memiliki neptu yang unik dan berada di bawah naungan Sang Hyang Taya. Mereka punya senjata rahasia yang tidak dimiliki weton lain. Sebelum kita bedah 7 kebiasaan rahasia tersebut, pastikan Anda klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan rahasia langit lainnya yang bisa mengubah nasib Anda tahun ini. Sudah? Mari kita mulai. Kekuatan pikiran yang terarah, cipta hening. Pernahkah Anda memperhatikan seseorang yang tetap tenang di tengah badai masalah? Jika orang itu adalah weton pon, maka Anda sedang melihat kekuatan cipta hening yang bekerja. Dalam kitab primbon, weton pon sering dikaitkan dengan kemampuan mengelola batin yang luar biasa. Kebiasaan pertama yang membuat mereka sukses secara diam-diam adalah kemampuan memenjarakan pikiran dari kebisingan dunia luar. Satu filosofi, menanam dalam gelap. Weton pon memiliki kebiasaan unik. Mereka tidak pernah memamerkan benih saat baru ditanam. Mereka memahami bahwa ide, rencana bisnis, atau target hidup adalah janin yang rapuh. Jika terlalu banyak dibicarakan, dipamerkan, energi atau hodam keberuntungan dari rencana tersebut akan menguap karena dicampuri oleh energi iri hati atau keraguan orang lain. Mereka menerapkan prinsip cipta, yaitu memfokuskan seluruh daya pikir hanya pada satu titik. Saat orang lain sibuk memperbarui status tentang mimpinya, weton pon justru menutup rapat mulutnya dan membiarkan pikirannya bekerja seperti radar. Mereka merancang strategi di dalam kepala dengan sangat detail, seolah-olah sedang menyusun kepingan teka-teki yang rumit hingga gambarnya menjadi utuh. 2. Menghindari pamer proses. Di era media sosial di mana semua orang ingin terlihat sibuk, weton pon justru memilih untuk terlihat biasa saja. Ini adalah strategi bertahan hidup yang cerdas. Dengan tidak menunjukkan prosesnya, mereka tidak memberi kesempatan bagi lawan atau kompetitor untuk menjatuhkan mereka. Kebiasaan ini bukan karena mereka pelit informasi, melainkan karena mereka tahu bahwa kekuatan sejati lahir dari keheningan. Pikiran yang tenang memungkinkan mereka melihat peluang di celah-celah yang dilewatkan orang lain yang terlalu banyak bicara. Inilah yang disebut dalam primbon sebagai wong pon iku pinter nyimpen geni ing cero kapas. Orang pon itu pintar menyimpan api semangat di dalam kapas yang lembut. 3. Fokus pada eksekusi, bukan validasi. Kebanyakan orang gagal karena mereka haus akan validasi atau pujian di tengah jalan. Weton pon berbeda. Kepuasan mereka bukan saat orang memuji rencana mereka, tapi saat hasil akhir sudah di tangan. Kebiasaan diam-diam sukses ini tercipta karena mereka terbiasa melakukan dialog internal dengan diri sendiri. Mereka menguji ide-idenya berkali-kali dalam pikiran sebelum dilemparkan ke dunia nyata. Akibatnya, saat mereka akhirnya melangkah, langkah itu sudah sangat matang dan sulit untuk digagalkan. Inilah alasan mengapa proyek yang dipegang weton pon jarang sekali mengalami kegagalan total. Karena kegagalan sudah mereka antisipasi dan selesaikan di dalam alam pikiran mereka terlebih dahulu. 4. Vibrasi ketenangan yang menarik rezeki. Secara spiritual, kebiasaan berpikir tenang ini menciptakan vibrasi yang selaras dengan alam semesta. Uang dan keberuntungan adalah energi yang suka, hinggap pada tempat yang tenang. Weton pon yang mampu menjaga cipta heningnya secara otomatis akan menjadi magnet bagi peluang-peluang besar. Mereka tidak mengejar rezeki dengan cara yang gerasa-gerusu atau ambisius yang meledak-ledak. Sebaliknya, mereka memantaskan diri di dalam diam, memperkuat wadah batinnya, sehingga rezeki itulah yang akhirnya merasa nyaman datang kepada mereka. Watak
Sastro Pineping, kekuatan mengunci rahasia. Pernahkah Anda mendengar istilah Jawa, Sastro Pineping? Secara harfiah, ini berarti tulisan atau ilmu yang dipingit atau disembunyikan. Dalam primbon, Weton Pon dipercaya mewarisi watak ini sebagai bakat alami. Kebiasaan kedua yang membuat mereka sukses secara misterius adalah kemampuan mereka menjadi kotak pandala bagi rahasia-rahasia besar. 1. Menjadi wadah kepercayaan. Di dunia yang penuh dengan orang yang ingin eksis dan pamer, kemampuan untuk diam adalah kemewahan yang langka. Weton Pon memiliki pembawaan yang tenang dan berwibawa, yang secara tidak sadar memancing orang lain untuk curhat atau memberikan informasi penting kepada mereka. Dalam dunia bisnis atau karir, informasi adalah aset paling berharga. Karena Weton Pon dikenal tidak ember, tidak bocor mulut, atasan atau kolega besar seringkali memberikan bisikan peluang emas hanya kepada mereka. Mereka adalah tipe orang yang akan membawa rahasia perusahaan atau rahasia kawan sampai ke liang lahat. Kepercayaan inilah yang membuka pintu-pintu rezeki yang terkunci bagi orang lain. 2. Pengamat yang tajam dalam kesunyian. Kebiasaan Sastro Pineping bukan hanya soal tidak bicara, tapi soal mengamati dengan tajam. Saat orang lain sibuk mendominasi percakapan untuk terlihat pintar, Weton Pon justru duduk tenang di sudut ruangan, menyerap informasi, membaca gerak-gerik lawan, dan memetakan situasi. Mereka tahu kapan harus bicara dan kapan harus menelan kata-kata. Mereka memahami bahwa setiap kata yang keluar adalah energi, dan mereka tidak ingin membuang energi untuk hal yang sia-sia. Dengan menjadi pengamat, mereka seringkali menemukan celah keuntungan atau potensi kerugian dalam sebuah kesepakatan jauh sebelum orang lain menyadarinya. Sukses mereka adalah hasil dari data yang dikumpulkan dalam diam. 3. Pingit, rencana hingga menjadi nyata. Ada sebuah filosofi kuno yang dipegang teguh oleh Weton Pon yang sukses. Ojo dumeh, ojo pamer. Mereka memingit atau menyembunyikan rencana besar mereka dari pandangan publik. Mereka sadar bahwa rencana yang terlalu cepat dipublikasikan akan mengundang dua hal: gangguan dari kompetitor atau dua buruk dari orang yang iri, energi ain. Mereka bekerja seperti gunung berapi yang terlihat tenang di permukaan, namun di dalamnya ada aktivitas magma yang sangat kuat. Masyarakat hanya akan melihat hasilnya saat ledakan kesuksesan itu terjadi. Kebiasaan diam-diam ini membuat mereka terhindar dari sabotase mental maupun sosial. Mereka tidak butuh pengakuan di tengah proses. Mereka hanya butuh hasil di akhir garis finish. 4. Keunggulan strategis di meja perundingan. Dalam negosiasi, siapa yang paling sedikit bicara biasanya adalah pemenangnya. Weton Pon menggunakan watak Sastro Pineping ini untuk menjaga kartu as mereka tetap tertutup. Lawan bicara tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya dipikirkan oleh seorang Pon. Ketidakpastian ini menciptakan aura misterius yang disegani. Orang akan berpikir dua kali sebelum meremehkan atau menipu mereka. Inilah benteng gaib yang dibangun oleh Weton Pon melalui karakter mereka. Kesuksesan yang dilindungi oleh kerahasiaan yang rapat. Strategi, alon-alon asal kelakon, versi modern. Banyak orang salah mengira bahwa filosofi, alon-alon asal kelakon, adalah pembenaran untuk menjadi pemalas atau lambat. Namun, bagi Weton Pon yang sukses, filosofi ini adalah sebuah masterclass dalam manajemen risiko. Kebiasaan rahasia ketiga mereka adalah ketelitian yang ekstrim di atas kecepatan yang membabi buta. 1. Presisi di tengah dunia yang terburu-buru. Kita hidup di zaman yang memuja kecepatan. Startup harus cepat scale up, investasi harus cepat untung, dan karir harus cepat melejit. Namun, Weton Pon melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki kebiasaan untuk berhenti sejenak,
saat orang lain sedang berlari tanpa arah. Bagi mereka, alon-alon, pelan-pelan, bukan berarti tidak bergerak. Ini berarti melakukan riset mendalam, menghitung setiap potensi kerugian, dan memastikan fondasi yang mereka bangun tidak retak. Mereka lebih memilih membangun satu bisnis yang bertahan 100 tahun, daripada membangun 10 bisnis yang hancur dalam 1 tahun. Inilah rahasia mengapa kekayaan weton pon seringkali bersifat langgeng atau abadi. 2 filosofi, mumet, sebelum melangkah. Weton pon memiliki kebiasaan, diam-diam, untuk memusingkan detail. Sebelum mereka meluncurkan produk, menandatangani kontrak, atau membeli aset, mereka akan memeriksa setiap huruf kecil dalam perjanjian. Kebiasaan ini seringkali membuat rekan kerja atau mitra mereka tidak sabar. Namun, saat krisis besar datang, saat orang lain bertumbangan karena kecerobohan, weton pon tetap berdiri tegak karena mereka sudah menyiapkan payung sebelum hujan. Mereka tidak mengejar tren sesaat. Mereka mengejar stabilitas jangka panjang. Sukses mereka bukanlah hasil dari keberuntungan mendadak, melainkan hasil dari deretan keputusan kecil yang dieksekusi dengan sempurna. 3. Menyelaraskan ritme dengan alam. Dalam primbon, weton pon sangat peka terhadap momentum. Kebiasaan mereka adalah menunggu waktu yang tepat, titi wanci. Mereka tahu kapan harus menahan diri dan kapan harus tancap gas. Strategi alon-alon ini memungkinkan mereka untuk menghemat energi. Mereka tidak membuang-buang peluru untuk sasaran yang belum jelas. Namun, begitu waktu yang tepat tiba, yang sudah mereka hitung secara matematis maupun spiritual, mereka akan bergerak dengan kekuatan penuh. Ini adalah strategi pemangsa yang tenang. Dia membeku, mengamati mangsa dengan detail, lalu menerkam dengan satu gerakan yang tidak bisa dihindari. 4. Anti gengsi dan fokus pada substansi. Salah satu alasan orang gagal adalah karena ingin terlihat sukses sebelum benar-benar sukses, terjebak gengsi. Weton pon memiliki kebiasaan untuk menekan ego. Mereka tidak keberatan terlihat tertinggal oleh teman-temannya di awal perjalanan. Mereka membiarkan orang lain pamer mobil mewah atau gaya hidup jet set hasil hutang, sementara mereka tetap alon-alon mengumpulkan aset produktif. Kebiasaan diam-diam ini membuat mereka memiliki nafas keuangan yang sangat panjang. Sukses mereka adalah tipe sukses yang mengejutkan. Hari ini terlihat biasa saja, besok tiba-tiba sudah memiliki kerajaan bisnis yang tak tergoyahkan. Kebiasaan, laku prihatin, disiplin tersembunyi. Banyak orang hanya melihat puncak gunung es, tapi tidak melihat fondasi di bawah lautnya. Begitu juga dengan kesuksesan weton pon. Kebiasaan kelima yang paling krusial namun sering dirahasiakan adalah laku prihatin. Ini bukan sekadar ritual kuno, melainkan sebuah bentuk disiplin diri tingkat tinggi yang jarang dimiliki orang modern. 1. Seni menunda kesenangan. Weton pon memiliki kemampuan luar biasa untuk mengatakan tidak pada kesenangan sesaat. Saat teman-temannya sibuk menghabiskan bonus untuk gadget terbaru atau liburan mewah demi validasi sosial, weton pon justru diam-diam melakukan tirakat finansial. Mereka bisa hidup jauh di bawah kemampuan mereka. Kebiasaan prihatin ini membuat mereka memiliki cadangan modal yang kuat. Dalam primbon, ini disebut sebagai pengumpulan energi rejeki. Mereka membiarkan uang mereka bekerja dalam investasi sementara mereka tetap tampil sederhana. Mereka tidak butuh pengakuan bahwa mereka kaya. Mereka hanya butuh kenyataan bahwa mereka aman. 2. Puasa mental dan fisik. Bagi weton pon, laku prihatin seringkali diwujudkan dalam bentuk puasa. Baik itu puasa weton maupun puasa bicara. Secara logika modern, ini adalah cara mereka melakukan dopamin detox. Dengan menahan diri dari godaan makan, bicara sia-sia,
atau hiburan berlebih, mereka melatih otot mental mereka untuk menjadi baja. Ketika krisis ekonomi atau masalah bisnis datang, Weton Pon adalah orang yang paling tenang. Mengapa? Karena mereka sudah terbiasa hidup sulit dalam latihan mereka. Mereka tidak mudah panik, karena mental mereka sudah ditempa oleh kesengsaraan yang mereka pilih sendiri secara sadar. Inilah yang membuat mereka selalu menang dalam pertempuran jangka panjang. 3 ritual melek wengi. Kebiasaan rahasia lainnya adalah memanfaatkan waktu saat dunia sedang tidur. Banyak pemilik Weton Pon yang secara alami adalah night owls atau bangun di sepertiga malam. Dalam kesunyian malam, mereka melakukan evaluasi diri, merenung, atau menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan fokus mendalam. Di saat frekuensi dunia sedang tenang, mereka menyelaraskan batin dengan ambisi mereka. Mereka percaya bahwa doa dan kerja di saat orang lain terlelap memiliki bobot energi yang berkali-kali lipat lebih kuat. Sukses mereka tiba-tiba, karena mereka sudah mencicil kemajuan itu saat tidak ada satupun mata yang melihat. 4 pantang menyerah sebelum tujuan tercapai. Laku prihatin juga berarti ketahanan terhadap rasa bosan. Weton Pon sanggup melakukan hal-hal repetitif yang membosankan demi mencapai tujuan besar. Mereka tidak butuh motivasi eksternal atau video penyemangat setiap pagi. Motivasi mereka berasal dari dalam batin yang sudah terkunci. Jika mereka memutuskan untuk membangun sebuah usaha, mereka akan menjalaninya dengan tekun. Meskipun di tahun-tahun pertama tidak menghasilkan apa-apa, mereka tidak mudah pindah ke lain hati, hanya karena melihat tetangga sukses di bidang lain. Kesetiaan pada proses inilah yang akhirnya membuat alam semesta dan pasar tunduk pada ketekunan mereka. Welas asih yang membuka pintu rezeki. Jika 5 pembahasan sebelumnya membahas tentang strategi, disiplin, dan kekuatan mental, maka pembahasan terakhir ini adalah tentang magnet keberuntungan yang sebenarnya. Kebiasaan rahasia ke-6 Weton Pon adalah memiliki rasa welas asih atau kasih sayang yang mendalam terhadap sesama, yang dilakukan tanpa publikasi. 1. Sedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Dalam ajaran Primbon, Weton Pon sering disebut memiliki naungan Sang Hyang Taya, yang melambangkan kehampaan namun berisi segalanya. Kebiasaan mereka adalah bersedekah secara senyap. Mereka tidak butuh papan nama di masjid. Mereka tidak butuh konten YouTube untuk menunjukkan kebaikan mereka. Mereka percaya pada hukum, Gusti Orasar, Tuhan tidak tidur. Bagi Weton Pon, setiap rupiah atau bantuan yang mereka berikan secara tulus akan dicatat oleh alam semesta sebagai piutang yang akan dibayar dalam bentuk keselamatan, kesehatan, dan kelancaran bisnis. Inilah yang membuat rezeki mereka seolah datang dari arah yang tidak disangka-sangka, rezeki nomplok. 2. Menjadi pagar gaib bagi keluarga dan karyawan. Welas asih Weton Pon bukan hanya soal uang, tapi soal perlindungan. Jika mereka adalah seorang pemimpin atau kepala keluarga, mereka memiliki kebiasaan diam-diam untuk mendoakan orang-orang yang bekerja dengan mereka. Mereka memperlakukan bawahan bukan sebagai alat, tapi sebagai manusia. Kebiasaan memanusiakan manusia ini menciptakan loyalitas yang luar biasa. Saat Weton Pon jatuh, orang-orang inilah yang akan menjadi pagar yang membela dan mengangkat mereka kembali. Kesuksesan mereka menjadi kuat karena didorong oleh doa-doa tulus dari orang-orang yang pernah mereka bantu dalam kesulitan. 3. Kebiasaan mengalah untuk menang. Orang Pon punya kebiasaan unik. Mereka seringkali memilih untuk mengalah dalam perselisihan kecil atau perdebatan yang tidak penting. Mereka memiliki kelembutan hati yang luar biasa. Namun, jangan salah sangka,
Mengalahnya weton pon adalah strategi untuk menjaga energi rezeki agar tidak kotor oleh amarah. Mereka tahu bahwa hati yang dipenuhi dendam dan kebencian akan menutup pori-pori keberuntungan. Dengan memaafkan dan berwelas asih, mereka menjaga wadah batin mereka tetap bersih dan luas. Semakin luas wadah batin seseorang, semakin banyak rezeki yang bisa ditampung oleh alam semesta di dalamnya. 4 syukur yang tidak terucap. Kebiasaan terakhir adalah rasa syukur yang mendalam. Weton pon jarang mengeluh di depan umum. Saat mereka sukses, mereka sujud syukur di kesunyian. Saat mereka gagal, mereka mengevaluasi diri dengan tenang. Welas asih mereka terhadap diri sendiri membuat mereka tidak mudah stres atau depresi. Mereka memahami bahwa kesuksesan adalah titipan, dan kegagalan adalah ujian kenaikan kelas. Sikap mental yang stabil dan penuh kasih inilah yang membuat mereka selalu beruntung. Di mata orang lain, mereka seolah selalu punya jalan keluar. Padahal, jalan keluar itu terbuka karena kunci-kunci kebaikan yang mereka sebar di masa lalu. Itulah 7 kebiasaan tersembunyi weton pon yang diam-diam menuntun mereka menuju puncak kesuksesan. Weton memang sebuah garis-garis takdir. Namun kebiasaan dan karakterlah yang menentukan seberapa jauh Anda bisa melangkah. Jika Anda merasa video ini memberikan pencerahan, jangan ragu untuk klik tombol like dan bagikan video ini kepada rekan atau saudara Anda yang lahir di hari pon sebagai bentuk dukungan bagi mereka. Apakah Anda merasakan energi pon dalam diri Anda? Ataukah Anda sedang berjuang membangun kebiasaan-kebiasaan ini? Silakan tuliskan harapan dan doa Anda di kolom komentar agar kita bisa saling mengaminkan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga kesuksesan dan keselamatan selalu menyertai langkah kita semua. Matur nuwun. Rahayu, Rahayu.